Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjarita Sani Silaban dengan NIM 210420004. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi merupakan bagian dari pertemuan keempat itu di mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Ya, langsung saja kita menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, personal, atau komunikasi massa. Oke, komunikasi intrapersonal itu komunikasi dalam diri sendiri. Itu melibatkan proses merasakan, memikirkan, serta mengevaluasi dan menafsirkan peristiwa dalam pemikiran seseorang. Nah, komunikasi interpersonal ini melibatkan proses internalisasi, di mana individu itu akan berkomunikasi dengan diri sendiri melalui pemikiran, refleksi, dan dialog internal. Nah, biasanya individu itu menggunakan komunikasi interpersonal untuk memproses informasi dari lingkungan eksternalnya, memahami makna, dan membuat interpretasi terhadapnya. Nah, biasanya komunikasi interpersonal juga mencakup pengaruh, emosi, dan perasaan terhadap pikiran dan tindakan individu, serta upaya untuk mengelola dan memahami emosi tersebut. Nah, ini adalah bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan paling dasar. Biasanya komunikasi interpersonal yang terjadi ketika seorang berkomunikasi dengan diri sendiri. Contoh, berpikir, meditasi, melamun, bermimpi, berdiri, menulis, atau berintrospeksi diri, dan masih banyak hal lainnya merupakan bentuk dari komunikasi interpersonal. Nah, dengan memahami konsep ini dan contoh ini kita bisa dapat mengetahui bahwasanya individu itu lebih efektif memahami diri sendiri dan mengelola emosi dan membuat keputusan merencanakan masa depan mereka. Nah, biasanya komunikasi interpersonal adalah bagian penting dari pembentukan identitas individu untuk pengembangan pribadi. Nah, selanjutnya komunikasi interpersonal. Nah, ini pertukaran informasi, ide, pendapat, bahkan perasaan antar dua individu. Nah, komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu melakukan terlibat dalam pertukaran informasi, ide, pendapat, atau bahkan perasaan antar dua orang. Nah, komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti bercakapan antara dua orang yang saling mengenal yang tidak sengaja bertemu, atau pertengkaran antar tetangga, atau senda gurau antara kakak dengan adiknya, atau perbincangan dosen mahasiswa saat bimbing skripsi, atau dialog antar dokter serta pasien dan banyak sebagainya. Nah, contoh komunikasi interpersonal yaitu percakapan antara dua teman yang saling berpendapat dan berikan emosi, diskusi antara dua dosen mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antar dokter dan pasien, dialog antar dokter dan pasien. Nah, mungkin bisa banyak lainnya merupakan bentuk dari komunikasi interpersonal ini. Oke, kita masuk pada komunikasi kelompok. Nah, biasanya komunikasi antara individu dan kelompok atau grup itu bisa dikatakan menjadi komunikasi kelompok. Terjadi ketika tiga orang atau lebih secara bersama-sama membahas suatu informasi dalam suatu kelompok. Ini melibatkan yang namanya koordinasi dan kolaborasi dari pembagian peran antar anggota kelompok. Next kita bahas mengenai hal yang sama, itu mengenai bahasan dari kelompok ini. Nah, dalam konteks ini, anggota kelompok itu akan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dan berbagi informasi serta memecahkan masalah. Nah, biasanya komunikasi kelompok itu melibatkan dinamika antar anggota kelompok, struktur hierarki, dan pola komunikasi yang berkembang di dalamnya. Nah, tujuan utama dari komunikasi kelompok adalah untuk mencapai kesepakatan, koordinasi tindakan, dan membangun hubungan efektif antar anggota kelompok. Kayak contoh komunikasi kelompok, diskusi kelompok, dalam menyelesaikan tugas, rapat tim kerja, atau merencanakan proyek, diskusi dalam lain untuk menyelesaikan masalah bersama, atau brainstorming dalam tim untuk menyelesaikan ide kreatif, atau komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok atau grup. Nah, dalam konteks ini, anggota kelompok itu akan membuat suatu interaksi untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, selanjutnya ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini penyampaian pesan kepada orang banyak melalui media yang mempengaruhi perilaku. Komunikasi massa ini melibatkan penyampaian pesan kepada khalayak besar dan heterogen melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet, dan hal-hal lainnya. Nah, ini juga mencakup pada produksi, distribusi, dan asumsi konten oleh masyarakat.
Oke, tujuan adanya dari komunikasi massa adalah untuk mempengaruhi atau mengedukasi atau menghibur audiens secara luas. Nah, dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan secara satu arah dari pengirim pesan kepada banyak penerima tanpa adanya interaksi langsung antar keduanya. Nah, contoh komunikasi massa itu iklan televisi yang ditujukan kepada audiens secara luas untuk mempromosikan suatu produk, berita yang disiarkan melalui televisi atau radio untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan kampanye politik melalui media sosial untuk mempengaruhi pendapat publik, atau film atau acara televisi menghibur dan menginspirasi penonton. Nah, komunikasi massa ini merupakan bentuk dari penyampaian pesan kepada orang banyak melalui media massa dengan tujuan mempengaruhi atau mengubah perilaku. Nah, contoh konkretnya ada iklan televisi, media cetak, dan hal lainnya yang bisa dikatakan akan mempengaruhi perilaku dari konsumen atau yang akan melihat dan mendengar informasi yang disampaikan oleh media massa. Nah, dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komunikasi interpersonal itu terjadi antara seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Sedangkan interpersonal itu terjadi antara seseorang dengan orang lainnya dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya komunikasi massa itu penyampaian pesan kepada orang melalui media. Nah, tentunya setiap komunikasi ini memiliki peran dan dampaknya sendiri untuk dalam sehari-hari dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan memahami perbedaan konsep ini, kita dapat lebih efektif dan berinteraksi dengan diri sendiri, individu dan lainnya maupun kelompok masyarakat secara luas. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.